Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi. Kita akan melanjutkan rangkaian video pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana, dan kali ini kita akan mengkaji tentang pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Terdapat beberapa pihak yang dominan dalam penegakan hukum pidana formil di Indonesia. Beberapa pihak yang dimaksud adalah tersangka atau terdakwa, terpidana atau terhukum, penyidik dan penyelidik, pengacara, advokat, penasihat hukum atau kuasa hukum, ada pula jaksa, hakim, kemudian panitera, saksi, dan juga ahli. Beberapa pihak akan kita coba uraikan lebih banyak dalam kesempatan ini. Kita mulai dari yang pertama, tersangka atau terdakwa. KUHP memberikan definisi bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Simorangkir mendefinisikan tersangka adalah seorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan Darwin Prince lebih singkat menyatakan tersangka adalah seorang yang disangka, seseorang yang baru diduga sebagai pelaku delik pidana. Dalam hal ini, tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah atau tidak bersalah. Di sini berlaku asas presumption of innocence. Silakan lihat video yang lalu tentang asas praduga tidak bersalah di dalam hukum acara pidana. Kemudian terdakwa, KUHP juga memberikan definisi. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Simorangkir menjelaskan terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Bagaimana dengan terhukum dan terpidana? Terhukum adalah seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan karena itu dia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Meskipun demikian, tersangka ataupun terdakwa tetap memiliki hak yang dijunjung tinggi. KUHP mengaturnya. Ada hak bebas memberikan keterangan, hak mendapatkan juru bahasa dan penerjemah untuk tersangka atau terdakwa yang berstatus warga negara asing atau WNA. Kemudian ada pula hak mendapatkan bantuan hukum, hak memilih penasihat hukum dan didampingi serta menghubunginya, hak menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial, dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, kemudian hak menghubungi perwakilan negaranya, hak segera diperiksa perkaranya, hak mengajukan keberatan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak diperiksa di tempat kediaman, hak perawatan di rumah sakit dan perawatan kesehatan dalam hal tersangka atau terdakwa menderita penyakit, kemudian hak diberitahukan atau menghubungi keluarganya dan menerima kunjungan, hak surat menyurat, hak dikunjungi rohaniawan, hak mengajukan saksi meringankan, dan hak tidak dibebani pembuktian. Khusus untuk hak yang terakhir, hak tidak dibebani pembuktian, ini tidak berlaku dalam tindak pidana korupsi, karena ada asas pembuktian terbalik di situ. Namun, secara umum, hak-hak ini melekat kepada tersangka ataupun terdakwa. Lebih lanjut mengenai persoalan ini, silakan pelajari KUHP pasal 50 sampai 182. Kita lanjut ke penyelidik dan penyidik. Untuk tahu siapa penyelidik dan penyidik, kita harus tahu dulu definisi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, setelah memahami arti dari penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya harus dipahami juga istilah penyelidik dan penyidik. Siapa itu penyelidik? Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
pejabat Polri, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan definisi-definisi tadi, maka penyelidik haruslah pihak kepolisian yang diberikan wewenang oleh undang-undang, sedangkan penyidik dapat berupa pejabat Polri maupun pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi penyidik. Misalnya di Bea Cukai, ada di imigrasi, ada juga di perpajakan atau keuangan, itu ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, sekarang kita lihat wewenang penyelidik menurut KUHAP. KUHAP dalam pasal 5 menjelaskan ada kewenangan yang dimiliki penyelidik. Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ini harus memenuhi beberapa syarat. Tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, harus layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Adapun hak atas perintah penyidik, seorang penyelidik dapat melakukan beberapa tindakan. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Untuk penyidik, KUHAP juga memberikan wewenang. Ada beberapa hal terkait kewenangan penyidik dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya, jaksa atau penuntut umum. Siapa itu jaksa? Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki jaksa menurut KUHAP sebagai berikut. Selain itu, Undang-Undang Kejaksaan juga memberikan kewenangan kepada jaksa. Ada 3 bidang. Terkait kewenangan bidang pidana, ada pula kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam bersikap tindaknya, seorang jaksa itu terikat oleh kode etik yang meliputi kewajiban jaksa kepada negara, kewajiban jaksa kepada institusi, kewajiban jaksa kepada profesinya, kewajiban jaksa kepada masyarakatnya, dan larangan dalam menjalankan tugas, kemandirian terkait tugas, fungsi, dan kewenangannya, ketidakberpihakan, larangan bagi jaksa dalam tugas, perlindungan profesinya, perlindungan hak-hak jaksa dalam menjalankan tugasnya. Ini lebih lengkap, silahkan lihat Undang-Undang Kejaksaan. Terkait dengan kode etik ini, ada Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012. Selanjutnya, pengacara atau advokat atau penasihat hukum. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Penasihat hukum adalah advokat yang disebut penasihat hukum. Undang-undang tentang advokat menjelaskan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Penasihat hukum memiliki beberapa hak, KUHAP mengaturnya. Dalam pasal 69, 70 ayat 1, 72, 73, dan 115 ayat 1. Selain itu, Undang-Undang Advokat juga memberikan hak bagi penasihat hukum.
Selanjutnya, ada beberapa hak juga yang diberikan. Selanjutnya ada kode etiknya. Jadi pengacara juga terikat dalam kode etik dalam bersikap tindak. Kode etiknya meliputi kepribadian advokat, kemudian hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, tentang sejawat asing, cara bertindak menangani perkara, ketentuan-ketentuan lain tentang kode etiknya juga ada di situ, serta pelaksanaan kode etiknya. Silakan dipelajari lebih lanjut dalam undang-undang tentang advokat. Kemudian hakim peradilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim memiliki kewenangan menyelenggarakan perkara, sejak dari menerima perkara, memeriksanya, sampai dengan mengadilinya. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya tergantung dengan jurisdiksinya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dapat berupa perorangan, hakim tunggal, ataupun jamak, hakim majelis. Hakim majelis dipimpin oleh satu orang hakim ketua dan dibantu oleh hakim-hakim anggota. Nah, kedudukan hakim itu bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim juga terikat dengan kode etik yang memenuhi syarat, yakni berperilaku adil, berperilaku jujur, arif bijaksana, mandiri, integritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan bersifat profesional. Nanti lebih lengkap ada video tersendiri atau rangkaian video untuk mata kuliah etika profesi hukum, di mana beberapa profesi hukum akan kita bongkar di situ kode etik yang harus dipenuhi. Selain nama-nama di atas atau pihak-pihak di atas tadi, ada juga yang namanya panitera yang mencatat jalannya persidangan. Kemudian ada juga saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan atas apa yang dia lihat, dengar, dan alami sendiri. Kemudian ahli, yakni orang yang memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan keahliannya. Itu beberapa pihak yang lain selain dari pihak yang kita uraikan. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, terdapat beberapa pihak yang banyak berperan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia, yakni tersangka atau terdakwa, penyidik dan penyelidik, pengacara, jaksa, dan hakim. Kemudian penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan menurut undang-undang. Kemudian penyelidik adalah setiap pejabat Polri yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan menurut undang-undang. Kemudian jaksa merupakan penuntut umum yang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa merupakan tersangka yang sudah disampaikan dakwaan kepadanya. Pengacara merupakan seorang yang memenuhi persyaratan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah setiap profesi hukum merupakan officium nobile, profesi yang mulia, yang memiliki etika profesi sebagai pedoman bertingkah laku. Ini saja yang bisa dibagikan dalam kesempatan yang singkat ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya dengan tema video selanjutnya. Atas keterbatasan saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati semua usaha baik kita. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.